Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Hanif Mahfudin dengan NIM 2019-31147. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Perancangan Aplikasi Pengenalan Detail Model Sepatu Berbasis Augmented Reality dengan Metode Marker Based Tracking. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pembimbing saya yang pertama yaitu Bu Yasni dan dosen pembimbing kedua saya Pak Dharma. Lanjut, di sini latar belakang dari judul skripsi saya itu adalah sepatu adalah dari salah satu dari jenis alas kaki yang digunakan oleh manusia untuk melindungi kaki dari berbagai kondisi dan mendukung aktivitas berjalan, berlari, dan berbagai aktivitas fisik lainnya. Sepatu dapat memiliki berbagai macam model, gaya, dan fungsi tergantung pada kebutuhan dan tujuan pemakaiannya, seperti sneaker, sport, dan formal. Namun tidak jarang yang mengetahui jenis dan model beserta fungsi dari sepatu yang ia gunakan. Augmented reality memiliki macam-macam metode yang digunakan. Salah satunya adalah marker based tracking. Pada metode ini, marker digunakan sebagai penanda dengan pola khusus, sehingga ketika kamera mengenali marker, maka dapat ditampilkan objek 3 dimensinya. Objek yang digunakan itu adalah sepatunya sebagai objek utamanya. Jadi, penelitian ini berjudul Perancangan Aplikasi Pengenalan Detail Model Sepatu Berbasis Augmented Reality dengan Metode Marker Based Tracking berdasarkan latar belakangnya. Di sini rumusan masalahnya ada dua, yaitu bagaimana penerapan AR atau Augmented Reality mampu membantu pengenalan dan pemahaman dari model sepatu sneaker, sport, dan formal. Bagaimana metode marker based tracking dapat membantu memperkuat efektivitas dalam pengenalan model sepatu. Lanjut, di sini ada tujuan penelitian. Tujuan 1 adalah bagaimana metode marker based tracking dapat membantu memperkuat efektivitas dalam pengenalan model sepatu. Lalu ada menerapkan metode marker based tracking ini sebagai metode yang efektif dalam proses pengenalan model sepatu yang dituju seperti sepatu sneaker, sport, dan formal. Kemudian ada manfaat. Manfaat yang pertama adalah memberikan informasi yang lebih mudah dan interaktif dalam pengenalan detail model sepatu menggunakan augmented reality ini. Kemudian meningkatkan efektivitas dalam pengetahuan akan perbedaan dari model sepatu ini. Kayak sepatu sneaker itu gunanya untuk apa, untuk keseharian atau untuk apa gitu. Gunanya sepatu sport itu untuk apa dan sepatu formal. Jadi para pembeli itu atau calon pembeli di toko tersebut itu tidak salah dalam membeli sepatunya dan kemudian mendapatkan pengetahuan tentang tentang model sepatu. Di sini ada ruang lingkup masalah. Ruang lingkup masalah di sini adalah aplikasi yang dibuat dijalankan menggunakannya Android atau smartphone. Kemudian menampilkan nama, penjelasan atau deskripsi dan objek 3 dimensi dari ketiga model sepatu tersebut. Aplikasi Unity sebagai pembuatan augmented reality-nya atau sebagai pembuat aplikasinya ya. Nanti. Kemudian ada pembuatan objek 3 dimensi menggunakan aplikasi Blender. Jadi buat objek 3D-nya itu menggunakan aplikasi Blender. C# sebagai bahasa pemrograman yang digunakan. Jadi C# ini yang digunakan dalam bahasa pemrogramannya dipakainya itu di aplikasi Unity-nya ya. Nanti ditaruh di aplikasi Unity-nya C# ini. Dan saya membuat codingan C# ini menggunakan Visual Studio Code. Kemudian ada database-nya. Database-nya ini digunakan untuk menyimpan marker yang mana menggunakan Vuforia. Vuforia ini khusus untuk membuat database dalam pembuatan marker. Kemudian metode yang digunakan adalah marker based tracking. Marker based tracking itu adalah metode yang menggunakan penanda 2 dimensi untuk memunculkan objek 3 dimensi. Nah, di sini ada metode yang digunakan yaitu metode MDLC atau metode Multimedia Development Life Cycle. Bisa dilihat di sini ada 6 tahap. Yang pertama itu ada konsep. Konsep ini menentukan tujuan penelitian dari aplikasi dibuat.
Tujuannya tadi ya pengenalan detail model sepatu, desainnya ini untuk merancang tampilannya yang mana tampilan antar mukanya ini mudah dimengerti oleh user, yang mana nanti desainnya ini dibuat menggunakan aplikasi Figma berupa khusus untuk desain ya, dan itu juga open source. Kemudian material collecting ini mengumpulkan data ya, jadi mengumpulkan data itu dari observasi, studi literatur ataupun wawancara oleh pihak yang terkait ya. Untuk yang wawancara dan observasi, untuk studi literatur itu didapatkan dari internet. Kemudian assembly itu menggabungkan. Assembly itu artinya menggabungkan. Jadi mulai menggabungkan antara aplikasi dengan marker berjalan dengan lancar. Kemudian dites aplikasinya apakah ada error atau tidak. Jika sudah tidak ada error, dan apakah sudah sesuai tujuan dari aplikasi atau belum gitu. Distribusi aplikasi siap dipakai oleh user. Distribusi itu bisa ditaruhnya di Google Play Store ataupun di Google Drive atau di OneDrive, yang mana bisa digunakan oleh user untuk mendownload aplikasi tersebut. Nah, di sini ada merupakan tampilan aplikasinya. Di sini ada aplikasi menu utama. Menu utama menampilkan kamera AR, model sepatu, tentang, dan di sini ada aplikasi tentang model sepatu. Jika diklik model sepatunya, maka akan memunculkan tampilan seperti ada pemilihan sepatu, yaitu model sepatu sneaker, sepatu formal, dan sepatu sport. Jika diklik akan muncul penjelasan tentang sepatu, seperti sepatu Jordan itu seperti apa gitu. Kayak di sini kan, sepatu Jordan adalah satu model ikonik dari sepatu Air Jordan gitu, yang mana Air Jordan itu dari Nike ya. Dan ini ada keunggulannya dan macam-macam lainnya, penjelasan lengkap tentang sepatu. Dan di sini ada button lihat detail sepatu. Jika diklik button lihat detail sepatu, maka akan memunculkan detail yang lebih ya, seperti tali sepatunya ini terbuat dari apa gitu. Nah, di sini bisa dilihat ya, tali sepatu model ini memungkinkan warna biru universitas yang serasi dengan warna sepatu tersebut. Selain itu, tali sepatu ini biasanya memiliki panjang yang memadai. Nah, ini yang mana memungkinkan memiliki warna biru ini pada saat itu adanya warna hitam ya, dan penggunaan yang nyaman dan fleksibel saat mengikat sepatu. Nah, di sini ada penjelasan tentang tali sepatunya dari sepatu sneaker ini, dari sepatu Jordan lebih tepatnya. Dan di sini ada slide kanan kiri yang mana bisa ada informasi lainnya di aplikasi. Di sepatu sneaker ini ya. Kemudian ini adalah markernya, marker dari sepatu sneaker. Saya mengambil brandnya dari Nike semua, sepatu sneaker Nike, sepatu formal, dan sepatu sport. Di sini ada mereknya ya atau jenisnya, sepatu sneaker Jordan 1 Retro, dan di sini ada sepatu formal dari Classic dan Oxford, dan ada sepatu sport dari Jordan Proto Max. Nah, di sini merupakan hasil augmented reality-nya. Jika kamera AR diarahkan kepada marker dan kamera AR mengenali marker tersebut, maka objek 3 dimensinya akan muncul. Di sini hasil objek 3 dimensinya atau augmented reality-nya di sini memunculkan nama dari sepatunya dan ada deskripsinya. Deskripsinya di sini berupa harga sepatu, kemudian berat, brand Nike, warnanya apa, dan solnya itu terbuat dari apa. Serta ada penjelasan sedikit tentang sepatu sport ini. Kayak misalnya di sini ada penjelasan tentang lubang melingkari dan dukungan dan fleksibilitas dan lain-lain. Gunanya untuk pembeli itu mengetahui sedikit tentang sepatu tersebut. Gunanya untuk apa? Dan sini adalah kesimpulan terakhir ya. Kesimpulannya adalah aplikasi dapat menampilkan objek dimensi dari marker yang telah dicocokkan atau marker dikenali, jadi memunculkan objek 3 dimensi menggunakan kamera augmented reality. Aplikasi yang dirancang telah memuat informasi terkait pengenalan detail sepatu berupa objek 3 dimensi, serta memiliki keterangan informasi singkat seperti nama sepatu dan bahan sepatu, model sepatu, dan keunggulan. Cocok dipakai untuk apa dari objek sepatu tersebut.
Dengan adanya aplikasi ini diharapkan membantu user atau calon pembeli toko agar mengetahui kelebihan dari masing-masing sepatu serta diharapkan mudah memahami tentang detail model sepatu dengan media yang lebih interaktif menggunakan teknologi augmented reality dengan hasil yang diharapkan. Baik, segitu aja untuk presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.